Seperti itu. Nah, di sini Abang, kita ketahui bahwa ada calon yang cukup diperhitungkan yang mungkin dalam pengamatan orang dari yang dikhawatirkan. Ya, contoh kita belajar dari Bualemo ya, dari Bualemo yang di situ tidak ada yang menduga, calon perseorangan yang memenangkan perhelatan pilkada. Dan dia tidak bermodalkan kursi partai politik. Tahu? Nah, hari ini posisi partai politik itu masih di atas awan, masih bingung, masih tarik ulur. Nah, sehingga ini menjadi peluang bagi calon independen untuk meselancarkan apa yang menjadi strateginya. Mungkin calon independen hari ini kita bisa lihat beberapa calon yang tidak perlu saya sebutkan dan saya sudah masuk kampanye. Ini untuk bisa memenangkan karena partai politik masih mencari figur-figur, masih survei dan lain sebagainya. Nah, di sini kira-kira kalau ini terjadi, nah ini bagaimana kita khususnya pendidikan politik, khususnya regenerasi di partai politik ya. Kita ketahui beberapa partai politik yang mungkin memenuhi kuota untuk maju di pilkada. Tapi sampai saat ini belum ada titik terang ya. Padahal kita tahu bersama bahwa masa untuk mereka bisa bersosialisasi, berkampanye ini tinggal beberapa pekan, beberapa bulan, menghitung bulan. Kita sudah masuk pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Terhitung 6 bulan ini masa mereka untuk meyakinkan masyarakat. Tapi belum ada yang memberikan sebuah kepastiannya apa tujuan, apa yang menjadi nilai untuk mereka bisa ikut serta dalam perhelatan pilkada. Iya, kita harus ikut mekanisme yang dilakukan oleh pihak KPU. Saat ini untuk verifikasi faktual di tingkat masyarakat ya, pada yang masyarakat independen, saat ini pihak KPU sementara melakukan tahapan. Ya, tahapannya sementara berjalan di tingkat KPU untuk independen. Saat ini informasi yang kita dengar bahwa independen yang lolos 3. Itu hasil yang kemarin, tapi masih dalam proses tahapan, masih ada tahapan yang dia akan lewati. Tahapan ini belum selesai. Apakah 3-3-nya lolos, atau 2 lolos, atau 1 yang lolos. Ini belum ada kepastian. Tetapi dari pihak persoalan partai yang saat ini yang baru masuk, yang sudah bisa dikatakan yang sudah mencuat di mana-mana, baru 1 partai yang bisa memberanikan diri untuk mendorong calonnya diusung oleh beberapa partai. Tetapi partai lain masih melihat kondisi dan situasi di sini. Jadi jangan ada saling keganuhan antara masyarakat semua yang ada di Kabupaten Pohuwato. Jangan ada saling memikirkan bahwa ini sudah dekat. Persoalan ini memang sudah dekat, tetapi ada kemungkinan apakah karena ini masih posisi persoalan COVID, apakah diwajibkan untuk kita melakukan kampanye di muka umum dengan mengumpulkan massa? Ya, itu yang pertama. Apakah diperbolehkan oleh pihak KPU dan Bawaslu? Itu yang perlu harus kita cari tahu. Kalau ketika diperbolehkan, maka ada langkah-langkah selanjutnya. Ketika tidak ada perlakuan umpamanya kampanye di lapangan, ini mengumpulkan massa apa segala macam, apa konsekuensinya yang bisa akan kita lakukan? Saat ini masih memang semua masyarakat masih bimbang, masih bisa dikatakan belum bisa menentukan siapa yang mereka pilih. Walaupun saat ini bisa dikatakan banyak ya membuang opini, dan di mana-mana di media sosial kita melihat bahwa itu hanya figuran orang-orang tertentu. Kenapa saya bilang figuran orang-orang tertentu?
Itu adalah orang-orangnya yang dia tentukan membuat status apa segala macam, seolah-olah ini sudah viral bahwa orang tersebut sudah naik di atas. Mohon maaf, posisi saat ini belum ada. Ya. Karena persoalannya saya sampaikan, saat ini semua para calon independen maupun partai yang diusung oleh partai, ini semua melakukan hanya tahapan apa? Tatap muka yang mereka lakukan. Dan ini, dua gerakan ini yang mereka lakukan ini, ya, ini belum menyentuh kepada masyarakat. Belum menyentuh kepada masyarakat. Hanya tahap tatap muka dan silaturahmi. Masyarakat belum tahu mengetahui lebih mendalam. Ya, pasti banyak unik-unik masyarakat yang mereka sampaikan itu keterbatasan waktu para calon berlakukan silaturahmi dan tatap muka, maka terjadilah hambatan-hambatan yang masyarakat sampaikan. Pasti ini akan terjadi. Ada dialog-dialog yang bisa kita dengar di mana atau di para calon, pasti akan terjadi. Ada unik-unik bagi masyarakat yang tersimpan selama ini. Disinilah kita harus melihat setiap langkah demi langkah tentang persoalan pilkada. Karena ini persoalan politik. Hari ini politik menyampaikan A, besok sudah mulai C atau B. Atau X. Pokoknya sampai begitulah. Ada proses. Ya. Jadi kita jangan mengikuti arus politik. Ya, jangan kita mengikuti arus politik, tetapi bagaimana kita mengetahui apa sebenarnya yang keinginan masyarakat saat ini. Itu yang kita tangkap, itu yang kita ambil, itu yang kita tangkap. Seperti itu.